What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Nadia Retno dari kelas 12 IPA 3 namun absen 27. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian baik dan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan di dunia akhirat. Bentar, di sini saya akan berdakwah tentang masuknya Islam di benua Eropa. Masuknya Islam ke Eropa itu berbeda halnya dengan proses masuknya Islam di Amerika. Nah, di Amerika itu dipelopori oleh masyarakat kelas bawah. Sedangkan Islam masuk ke Eropa itu melalui jalur kekuasaan, yakni pada masa Daulat Bani Umayyah di bawah kepemimpinan oleh Khalifah Al-Walid dan yang berkedudukan di Damaskus. Nah, pada saat itu Khalifah Al-Walid mengirimkan pasukan ke Afrika Utara. Untuk apa? Ya untuk memperluas wilayahnya. Dan pada sekitar tahun 709 Masehi, Mus bin Nusayr yang saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika mengutus Tariq bin Ziyad dan beserta pasukannya mengadakan penjajakan wilayah ke daerah benua Eropa, yakni Spanyol. Dan ternyata pasukan tersebut berhasil menduduki wilayah Spanyol tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Nah, selanjutnya pada tahun 710, Tariq bin Ziyad dan pasukannya yang mayoritas merupakan masyarakat Arab dan barbar mengulangi misinya untuk memperluas wilayah dengan menyeberangi Laut Tengah menuju daratan Spanyol, dan ia serta pasukannya mendarat pada suatu bukit yang kemudian dinamakan Jabal Tariq atau yang dikenal dengan nama Gibraltar. Nah, pasukan Tariq bin Ziyad harus berperang melawan pasukan Raja Spanyol. Siapa sih Raja Spanyolnya? Itu Raja Roderick. Dan peperangan tersebut berlangsung selama 8 hari hingga pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Islam. Sedangkan Raja Roderick dan para pengikutnya melarikan diri ke arah barat laut. Wilayah Spanyol yang dikuasai diantaranya adalah Archidona, Toledo, dan Granada yang kemudian berhasil ditundukkan. Dan Musa bin Nusayr menyusul ke Spanyol. Selanjutnya, dengan bantuan pasukan Spanyol yang tersisa dan dukungan rakyat Spanyol yang tertindas oleh Raja Roderick, pasukan Islam berhasil menguasai Prancis dan negara-negara tetangganya, sehingga Skandinavia, Jerman, Polandia, Albania, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria. Masa pemerintahan Islam setelah Spanyol dikuasai oleh pasukan Muslim. Spanyol kemudian menjadi salah satu bagian atau provinsi dari dinasti Bani Umayyah dan beribu kota di Sevilla. Beberapa gubernur yang pernah memerintah di sana diantaranya adalah Musa bin Nusayr, Abdul Aziz bin Musa bin Nusayr, lalu Abdurrahman Asy-Syaqafi, Al-Samah bin Malik, dan selanjutnya diganti oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi yang meninggal setelah perang melawan Prancis. Gubernur terakhir Bani Umayyah di Spanyol adalah Yusuf Al-Fikri yang menggantikan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Saat pemerintahan Bani Abbasiyah, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham yang merupakan keturunan Bani Abbasiyah melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan di sana. Selanjutnya, Khalifah Abdurrahman berhasil menaklukkan Spanyol dan mendapatkan julukan Ad-Dakhil. Apa sih Ad-Dakhil itu? Yaitu sang penakluk. Pemerintahan Islam di Spanyol berakhir setelah 8 abad lama. Wow, lama banget gak sih? Dan kekuasaan sekitar tahun 1492 hingga 1502. Dan juga setelah raja-raja Eropa yang beragama Kristen bersatu, terutama Raja Spanyol dan Raja Portugal. Setelah itu, perkembangan Islam terhenti di benua Eropa. Lalu di sini ada kemajuan pemerintahan Islam di Eropa. Apa sih kemajuannya? Yaitu
Selama 8 abad umat Islam memerintah di Spanyol, banyak sekali sejarah dan kemajuan yang telah dicapai. Mengingat 8 abad bukanlah waktu yang singkat ya. Umat Islam berhasil membawa sejarah yang baik bagi penduduk Spanyol, karena mereka tidak memperlakukan penduduk Spanyol sebagai jajahan dan berlaku dengan semena-mena. Pemerintahan Islam memperlakukan penduduk Spanyol dengan baik dan tidak membatasi kegiatan mereka. Hal inilah yang menyebabkan Spanyol memiliki sejarah catatan yang lebih baik dibandingkan dengan sejarah negara Eropa lainnya. Lalu ada juga sejarah agama Islam yang mencatat pada masa itu pemerintahan Islam yang berada di Eropa melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Auza'i, yaitu seorang tokoh ilmu fikih. Dan juga ada beberapa ulama-ulama lain di bidang tasawuf, fikih, hadis, dan sebagainya. Nah, lahirnya filsuf ini dan ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Rushdi, yaitu seorang filosof dan ahli bidang kedokteran, serta beberapa ahli astronomi yang terkenal seperti Al-Irqawi dari Toledo dan Al-Majaliti dari Cordoba dan Ibnu Aflah dari Sevilla. Ada di masa pemerintahannya, Islam mewariskan berbagai bangunan yang indah sebagai karya di bidang arsitektur. Apa aja sih karyanya? Yaitu ada Istana Jafariyah, Istana Alhambra di Granada, Masjid Cordoba, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, serta Istana Al-Ma'mun. Nah, masjid di kala itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunaikan sholat wajib atau sholat Jumat saja, tetapi terdapat kegiatan lain seperti zakat dan pengajaran Al-Quran. Lalu ada masa kejatuhan pemerintahan Islam Eropa. Setelah kejatuhan tentara dan kekuasaan Islam di Spanyol, Raja Spanyol Ferdinand yang menikah dengan Ratu Portugal Elizabeth melarang segala bentuk aktivitas dakwah Islam secara terang-terangan dan sembunyi. Mereka juga mengusir umat muslim dari Spanyol dan memaksanya masuk agama Kristen. Tidak ada penduduk Spanyol yang boleh memakai nama Arab ataupun nama Islam. Jika ada yang melanggar, maka orang tersebut akan mendapat hukuman, yaitu penggal kepala. Pada tahun 1610, Granada menjadi daerah terakhir yang dilepas oleh pemerintahan Islam di Spanyol, dan sekitar 50.000 umat muslim diusir dari wilayah tersebut tanpa boleh membawa apapun, sehingga banyak dari mereka yang meninggal di perjalanan. Raja-raja Eropa yang bersatu dan menang atas tentara Islam selanjutnya lupa diri dan menjadikan diri mereka sebagai penjajah negara lain untuk memperluas wilayah dan mendapatkan lebih banyak harta. Nah, hal inilah yang mendorong mereka untuk menjajah negara-negara lain seperti negara Islam dan termasuk Indonesia, yang pada saat itu memiliki beberapa kerajaan Islam di wilayahnya. Islam Eropa saat ini setelah masa penjajahan tersebut dimulai, maka hubungan negara Eropa dengan Islam terputus. Dan hal ini terjadi sebelum abad ke-18. Setelah banyak negara Islam dan daerah yang lepas dari penjajahan bangsa Eropa, barulah hubungan tersebut dimulai kembali. Abad tersebut kemudian dikenal dengan nama Abad Kebangkitan. Banyaknya imigran Muslim yang merantau dan menetap di Eropa selanjutnya menjadi cikal bakal perkembangannya Islam di zaman modern ini. Tidak hanya itu, banyak pelajar Muslim yang kemudian pergi dan menetap di negara Eropa untuk menuntut ilmu. Kemudian berdirilah sebuah organisasi Islam yang disebut Young Muslim Association in Eropa atau YMAE.
Organisasi tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan dakwah dan upaya mengenalkan Islam kepada masyarakat Eropa. Banyaknya masjid dan makanan halal yang tersedia di Eropa adalah salah satu bukti berkembangnya Islam di benua tersebut. Saat ini Islam sudah banyak mengalami kemajuan di negara-negara Eropa, dan banyak masyarakat yang ada di negara Eropa yang sudah menganut agama Islam. Meskipun beberapa negara bertindak dengan semena-mena dan melarang agama Islam atau para muslim melakukan kewajibannya. Salah satu contohnya yaitu yang ada di Prancis, melarang warganya, terutama wanita, untuk mengenakan hijab. Meskipun demikian, tetap saja hal ini tidak menggentarkan iman dan keinginan mereka untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Demikian penjelasan saya mengenai Islam masuk ke benua Eropa. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.